Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Herliana selaku juri dalam lomba visualisasi puisi. Terima kasih kepada peserta yang telah membuat karya visualisasi puisi ini dengan sangat menarik dan juga mengagumkan. Sebelum itu, mari kita lihat karya guru berikut ini ya. Aku mencintaimu Indonesia. Bagaimana aku tak mencintaimu Indonesia, jika dari tanahnya yang subur ditanam padi dan aneka sayuran yang kumakan, lalu menjadi tulang dan dagingku. Bagaimana aku tak mencintai Indonesia, jika dari mata airnya ku minum, lalu menjadi darah yang terus mengalir di sekujur tubuh, dari ujung kuku kaki dan ubun-ubunku. Bagaimana mungkin aku tak mencintai Indonesia, jika oksigen yang kuhirup dihasilkan dari fotosintesis pohon dan hutan-hutan Indonesia. Bagaimana aku tak mencintai Indonesia, jika semua unsur itu terintegral melebur dalam tubuhku, menyambung nafasku. Aku adalah dia dan dia aku. Bagaimana mungkin aku tak mencintai Indonesia? Dia hadirkan perbedaan. Di sisi lain, ia ajarkan persatuan dan perdamaian abadi. Bagaimana aku tak mencintai Indonesia, jika sejarah dan spirit kepahlawanan nenek moyang buat kami bangga. Ada kesederhanaan sekaligus keberanian, ada ketaatan pada Tuhan sekaligus kecintaan pada sesama, ada kemandirian tapi sekaligus kegotong royongan. Ada ego manusiawi, tapi takluk pada musyawarah. Ada toleransi dalam ragam, dan ada keadilan pada diri sendiri yang menjelma menjadi keadilan sosial. Visi mereka melangit, hati mereka merendah-rendah. Sungguh, kulihat Indonesia pada mereka. Aku mencintaimu Indonesia dengan segala lebih dan lebihmu. Selamat ulang tahun Indonesiaku. Kau sungguh tangguh di badai debu. Teruslah bertumbuh. Aku mencintaimu. Indonesiaku merindu. 17 Agustus 1945, hari di mana Indonesiaku merdeka. 17 Agustus 2021, hari di mana genap 76 tahun Indonesiaku merdeka. Saat ini Indonesiaku telah renta termakan usia. Kehangatan kemerdekaan yang dulu tercipta kini hanya tinggal kenangan belaka. Keceriaan yang dulu mekar ketika sang pusaka berkibar berubah menjadi rasa takut yang menggelegar, mencekam, membuat jantung berdebar. Saat ini Indonesiaku sedang merindu. Rindu ketika sorak-sorak terdengar merdu, ketika kata-kata semangat terucap riuh, ketika kebersamaan terjalin sendu. Indonesiaku, mungkin hari ini merdeka kita masih berbeda, tapi percayalah, mungkin esok atau nanti akan ada keajaiban Tuhan tercipta mengembalikan kenangan itu menjadi nyata. Jangan menyerah walau lelah, jangan merintih walau letih, karena aku yakin virus ini akan
menurut saya suara latar terlalu besar sehingga pembacaan puisinya sulit untuk didengar. Suara latar itu harus dipilih yang tidak ada vokalnya, hanya instrumen, supaya pembacaan puisinya bisa didengar secara jelas. Lalu tema yang diangkat bagus sekali karena mencerminkan keadaan yang dirasakan saat ini oleh bangsa Indonesia, yaitu mengenai pandemi COVID ini. Kemudian diksi yang sangat menarik dari video ini yaitu, Indonesiaku, mungkin hari ini merdeka kita masih berbeda. Nah, itu adalah satu baris kalimat yang memiliki makna sangat dalam sekali. Oke, selanjutnya video dari Ayu Lestari kelas 11 ATP 2. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan Bendera Hollandia kemerdekaan Indonesia. telah berada di setiap gang buntu, Hal-hal yang mengenai mengepak di atas langit negaraku, mempersempit nafasku hingga cita-citaku hilang. diselenggarakan dengan cara saksama Wahai negara siku dalam Indonesia, tempo negara hijauku yang telah bertahan lama, melihat ragam bendera di atas bangunannya. 1945. Tanahmu haus akan darah para pahlawan yang memanggil setiap jiwa, memuaskan tumpah darah pahlawan yang menjadikan tanahmu subur untuk kemerdekaan dan kebebasan. Rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama Darah saudara pahlawan penduduk telah membangun negeri ini, bak sinar mentari yang membentengi, mengabadikan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan. Demi tanahmu, wahai Indonesiaku, kami akan mengangkat benderamu sampai ke langit ketujuh. Suara kemerdekaan akan terus bergema di setiap jalan. Demi tanah ini, kita akan berteriak. Sampai darah kita habis, kita akan berteriak, "Merdeka! Merdeka!" Sampai nama Indonesiaku mendunia. Wahai Indonesia, hai Indonesia, aku ingin mendengar teriakanmu yang setia bahwa darah pahlawan tidak sia-sia. Ayo berteriak, "Merdeka! Merdeka!" Dengan jiwa, hidup dan usia kami akan menjaga tanah ini. Senyum manis Indonesiaku melarutkan kebencian musuh. Jangan bersedih, dan angkatlah kepalamu setinggi-tingginya. Hari ini, tanahmu merdeka lagi. Darah para pahlawan akan tetap dalam warna benderamu untuk menghidupkanmu kembali. Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti. Gugur satu tumbuh 1000, gugur satu tumbuh 1000. Tanah air jaya pasti, Indonesiaku. Puisinya dibacakan dengan semangat yang berapi-api ya, tapi bisa menyeimbangkan antara kerasnya nada. Karena di sisi lain ada nada yang lemah juga, jadi tidaknya dari awal sampai akhir itu keras semua, tapi ada lemahnya. Tetapi suara latar pidatonya masih terdengar, pidato dari Pak Soekarno, tapi ya tidak ekstrim lah, seperti itu, jadi masih bisa dinikmati. Kemudian ada sedikit kalimat yang salah. Wahai negara siku Indonesia. Jadi seharusnya wahai negara suciku Indonesia ya. Jadi dibenarkan atau direvisi oleh teks yang ada di dalam video.
Kemudian temanya tentang tumpah darah perjuangan kemerdekaan. Wah, bagus sekali itu ya. Tapi ada saya yang kurang paham dari kalimat menghidupkanmu, mu kembali. Nah, kenapa ada kalimat menghidupkanmu, mu kembali seperti itu? Kemudian akhir videonya, tanah air jaya pasti Indonesiaku. Bagus kalimatnya, namun mengapa kalimat tersebut divisualkan dengan sesosok mayat yang mengambang? Nah, itu kan sangat horor sekali tuh ya. Jadi dengan adanya kalimat tanah air jaya pasti Indonesiaku, seharusnya visualnya berupa bendera yang berkibar atau sorakan dari seluruh masyarakat Indonesia. Nah, jadi tergambarkanlah di situ dari satu kalimat puisi, tanah air jaya pasti Indonesiaku. Nah, dengan disambut oleh sorakan dari masyarakat Indonesia begitu. Selamat datang di Indonesiaku, selamat datang di negeri cintaku, di mana orang-orang yang mengaku perlukan rakyat namun berkhianat kepada rakyatnya, di mana pangkat tinggi lebih dihargai, sedangkan suara-suara dari rakyat kecil diabaikan. Mereka seakan-akan tuli tak mendengar tangisan-tangisan, jeritan-jeritan dari rakyat kecil. Mereka bilang itu adalah keadilan untukmu, tapi keadilannya di mana? Keadilan yang bagaimana yang kamu sebutkan itu? Bung Karno, bangkitlah, kami butuh seseorang sepertimu. Lihatlah negaramu, banyak tikus-tikus berdasi yang berkeliaran tanpa beban, yang benar dibungkam, sedangkan yang berjabat tinggi walaupun salah tetap dianjungkan di negaramu ini, Bung Karno. Lihatlah, rakyat-rakyat kecil seperti kami berharap bahwa keadilan itu ada, tapi di mana, Bung Karno? Pembacaan puisinya tidak terdengar jelas karena antara suara penyanyi dari latar lagunya itu lebih nyaring daripada pembacaan puisinya itu sendiri. Kemudian pembacaan puisinya terlalu cepat sehingga penjiwaannya atau penghayatannya itu kurang dapat gitu ya. Kemudian karena puisinya terlalu cepat sehingga tidak ada jeda dalam membaca puisi. Padahal boleh ada satu kalimat atau dua kalimat yang disampaikan dengan cepat, namun tidak seluruh kalimat di dalam puisi tersebut disampaikan dengan cepat. Berikutnya nada yang dibawakan sama. Jadi menghasilkan apa ya? Alunan yang membosankan, terkesan monoton gitu. Kemudian tema yang dibawakan itu tentang korupsi di Indonesia, ya, bahwa salah satu tindak kriminal yang ada di Indonesia yang masih belum bisa dihapus adalah tentang korupsi. Itu bagus juga temanya. Kemudian visualisasinya itu tidak tergambarkan dengan jelas karena tertutupi oleh satu gambar statis. Ya, kalau kita melihat itu dari videonya, nampak dari awal sampai menjelang akhir ada satu gambar di tengah-tengah di bawah itu. Kemudian visualnya bergerak, ada yang bergerak, tapi ya itu tadi tertutupi oleh gambar sehingga kita tidak bisa menikmati antara pembacaan puisinya dengan gambar bergeraknya. Lalu ada video dari Naila Hairani kelas 11 ATPH. Mengapa semua terasa begitu sulit untuk menjelaskan mengapa aku seperti ini? Aku ingin dimengerti karena di setiap perjalanan hidupku banyak lika-liku yang kuhadapi. Aku ingin dikuatkan
karena di setiap aku terjatuh, tidak ada yang membantuku untuk bangun. Aku ingin dibersamai, tapi nyatanya aku selalu sendiri, menelan pahit, kesedihan, dan amarah. Mengapa? Semua keadaan sulit dimengerti. Semua seolah memikirkan ego sendiri. Terbiasa memendam semua sendiri, karena tidak semua mengerti dan menerima. Yang ada hanya langkah yang menjauhi. Lepas dari puisi yang disampaikan, kemudian tema yang diangkat bagus juga, yaitu ingin dimengerti. Nah, tapi ada satu kalimat yang membuat saya kagum, bahwa yang ada hanya langkah yang menjauhi. Oh, sedih banget ya. Itu kalau bisa digambarkan visualnya itu seseorang yang sangat yang sangat terpuruk sekali gitu. Jadi sebetulnya kita pada saat membuat sebuah video visualisasi puisi itu selain dari penyampaian puisi yang harus menghayati, visual itu sangat, namanya saja visual ya, visualisasi puisi. Visual ini sangat menentukan keberhasilan dari sebuah karya ini gitu. Nah, kali ini kita masuk ke Aryani kelas 11 ATPH. Pahlawanku, begitu besar perjuanganmu untuk bangsa ini, untuk negeri ini, untuk tanah air ini, tanah air Indonesia. Hingga nyawa kau pertaruhkan untuk membela Indonesia. Tidak ada kata lelah, tidak ada kata menyerah. Bagimu hanyalah berjuang, berjuang, dan berjuang hingga titik darah penghabisan. Luar biasa pengorbananmu. Tanpamu kami bukanlah apa-apa. Tanpamu mungkin kami belum merdeka. Terima kasih pahlawanku. Kini saatnya kami untuk membalas jasamu, membalas pengabdianmu dengan mengibarkan bendera merah putih pada tanggal 17 Agustus untuk mengenang semua jasa-jasamu pahlawanku. Terima kasih pahlawanku. Suara membaca puisinya itu kalah ya dengan suara penyanyi latarnya. Jadi ya pada saat saya menonton ini entah kenapa kok saya jadi ikut ingin bernyanyi seperti itu ya. Ya kemudian nadanya datar. Nah, seharusnya pada saat membaca puisi itu ada nada yang naik, kemudian ada yang turun, ada yang datar. Jadi harus dinamis gitu loh ya. Ada satu hal yang tidak saya mengerti di situ, yaitu simbol dari salju yang turun terus menerus selama video itu apa. Jadi kalau kita perhatikan kan negara Indonesia adalah negara yang tropis, jadi sama sekali tidak ada berkenaan dengan salju. Kemudian tidak ada disinggung sama sekali isi dari puisinya mengenai salju atau sesuatu yang dingin, sehingga lepas di sini ya. Jadi mungkin untuk mendapatkan kesan kekakuan dari isi puisinya, namun kurang dapat gitu. Kemudian gambar yang disajikan itu statis, jadi seharusnya gambar dan setiap kata atau bait yang diucapkan itu harus berkaitan, dan gambarnya pun ya diusahakan gambar yang bergerak. Lanjut, Teresia Octaviana Ose, ini dari kelas 11 ATU. Ada apa dengan bambu runcing hari ini? Ujung-ujungnya sudah tidak tajam lagi. Apakah karena kita berperang dengan pandemi hingga tajam tumpul bukan urusan peduli? Ada apa dengan bambu runcing hari ini? Kita tidak lagi punya pengasah untuk esok hari. Apakah sudah berkurang cintamu untuk negeri, atau ada tempat lain yang kau sayangi? Pembacaan puisinya, nada yang saya dengar itu lebih seperti nada Mbak Google ya.
Jadi kalau saya ini, wah apa saya salah pencet gitu ya, karena suara Mbak Google lebih terdengar daripada ya saya pikir ini suara dari Google ya, ternyata tidak, kayaknya ini suara dari Teresianya langsung ya. Ya kemudian lebih nyaring penyanyi di lagunya daripada pembacaan puisi, sehingga itu sangat mengganggu sekali bagi para penikmat karya visualisasi puisi ini. Kemudian videonya mengapa dibuat kecepatannya itu terlalu laju. Jadi ya seharusnya dibuatnya lebih perlahan saja. Karena dibuat laju sekali perputaran gambar bergeraknya, sehingga sulit penyimak ini untuk memahami isi puisinya, maksudnya apa sih dari puisi ini gitu ya. Nah, kemudian membahas sedikit tentang pandemi, tapi visualnya tidak menunjukkan pandemi yang dimaksud gitu. Jadi ini ada ketidak sinkronan antara isi puisi dengan visualnya. Kemudian ada dari awal sampai akhir itu datar. Kali ini video dari Alia Nur Aini dari kelas 10 ATPH. Indonesia, apa kabarmu hari ini? Sudah lama kita tak bertemu, lebih kurang 2 tahun, pandemi belum juga usai mengintari kita. Hubungan kita seakan diuji kesetiaannya. Beberapa waktu, pagar-pagar sekolah dikunci rapat-rapat, lalu anak-anak dirumahkan. Para guru bingung dengan nasib penerus bangsa. Buku-buku di perpustakaan sekolah sudah berdebu, bahkan habis dimakan rayap. Kini ilmu hanya sebatas genggaman. Bukan cuma masalah ilmu yang dirisaukan, namun nilai karakter dan juga kesopanan. Beberapa kali orang tua mengeluhkan keadaan anak-anak mereka sulit diatur. Handphone yang seharusnya difungsikan sebagai media belajar malah disalahgunakan. Saat diberi materi, alih-alih mengiyakan malah anak-anak mengeluh bosan dan letih karena tugas-tugas sudah menumpuk dan tak terselesaikan. Indonesia, itulah kenyataan sekarang. Ketika orang tua yang hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar harus memangku segala bidang ilmu. Seluruh Indonesia terjangkau pandemi. Tiba-tiba kita disadarkan, akan tetapi tidak semua terjangkau jaringan, bukan? Bagaimana dengan nasib anak yang berada di pelosok pedesaan? Menggunakan apa mereka belajar saat guru dan siswa yang lain dirumahkan? Ditambah, sebagian besar orang tua tak pernah mengenyam pendidikan. Indonesia, kondisi kita sangat memprihatinkan. Bagaimana seharusnya kami meneruskan perjuangan? Kami ingin, tapi tak mampu kalau harus berjalan sendirian di tengah kebingungan. Tempo baca puisinya itu terlalu cepat. Kemudian tema yang diangkat itu tentang keadaan pandemi saat ini yang dikaitkan dengan pendidikan. Ya, itu bagus sekali ya itu ya. Kemudian suara penyanyinya kalau menurut saya sangat mengganggu sekali di dalam video tersebut. Namun penjiwaan dan penghayatannya dapat ya. Nah, ada satu kata yang salah yaitu rayap. Kalau kita hanya mendengarkan saja sepertinya benar, tapi di dalam teksnya rayap itu menggunakan B, seharusnya pakai P ya, binatang rayap itu ya, bukan rayap ya. Oke, kemudian sosok yang digambarkan itu seharusnya lebih menampakkan kebingungan dan kegelisahan sesuai dengan isi puisinya. Jadi tidak hanya seorang gadis yang memegang bendera merah putih di tengah sawah, tapi ya seharusnya ekspresinya lebih ditampakkan supaya bisa menggambarkan puisi yang sedang disampaikan. Reva Nadila dari kelas 10 ATPH. 76 tahun lalu, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tapi saat ini, Ibu Pertiwi kembali memanggil kita.
tahun sudah kita merasakan kemerdekaan di atas tanah ini. Tapi hari ini ada perjuangan yang belum usai. Dulu para pejuang menumpahkan darahnya untuk Indonesia. Tapi di lain waktu ada pejuang yang meregang nyawa meski tak tumpah darahnya. Dulu para pejuang melawan berbagai bangsa demi sebuah kemerdekaan. 2 Maret 2020, sesuatu yang tak kasat mata merebut kebebasan. Tragis bagi mereka yang dulu telah berjuang hingga berkalang tanah. Tapi jangan lupa, hari ada perang yang harus kita menangkan agar kita tidak punah. Dahulu mereka berteriak, "Merdeka, jangan menyerah." Saat ini mereka mengatakan, "Mohon tinggallah di rumah, gemah lipah loh jinawe." Harapan mereka yang dulu berkorban jiwa dan raga sampai harus mati. Kalimat itu selalu terngiang walau hanya berujung gaung. Kita memang sedang terguncang, tapi bukan harus berkabung. Kita bukan bangsa cengeng, karena kita terlahir sebagai petarung. Temanya bagus, tentang perjuangan masa lalu dan masa kini. Penjiwaannya pun dapat ya. Kemudian suaranya jelas. Visual sesuai dengan puisi yang dibacakan. Nah, di beberapa waktu tertentu ada instrumen yang agak nyaring daripada pembicaraan puisinya, sehingga terkesan ada sebuah ledakan kecil bagi pendengar gitu. Kemudian ada beberapa diksi yang bagus nih kalau menurut saya. Berjuang meregang nyawa meski tak tumpah darahnya. Nah, itu maknanya dalam sekali itu ya. Jadi yang namanya orang kalau berjuang itu, apalagi kalau di masa penjajahan dulu kan, tumpah darah itu di mana-mana, sehingga terjadilah banjir darah di mana-mana. Nah, namun saat ini ya banyak masyarakat yang berjuang meregang nyawa tapi nggak ada darahnya, itu karena dikaitkan dengan kondisi yang kita alami saat ini ya, di 2021 ini. Kemudian ada juga diksi yang kita bukan bangsa cengeng karena kita lahir sebagai petarung. Wah, ini keren sekali. Ini menandakan bahwa bangsa Indonesia ini adalah seorang bangsa yang kokoh, yang selalu bisa melawan apapun rintangan yang dihadapi dan selalu optimis gitu. Namun ada sedikit yang membuat terkesan terkesan monoton atau terkesan dari tadi kok begitu-begitu aja. Nah, pembawaannya itu datar ya. Seharusnya ada klimaksnya. Jadi ada saatnya nada tuh agak tinggi, agak rendah gitu. Faradise Puan Surapati, kelas 10 ATPH. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Indonesiaku, negeri yang kaya akan budaya dan keanekaragamannya. Beraneka ragam flora dan fauna, bermacam-macam adat istiadat, bahasa, dan suku bangsa. Indonesia, tempat kelahiranku, negeri yang memiliki ribuan pulau, terisi dengan keindahan di setiap pulaunya, dan juga negeri yang melimpah akan sumber daya. Indonesia, masyarakatnya ramah dan murah senyum, memiliki toleransi tinggi terhadap agama, menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan Indonesia. Semoga kebudayaan Indonesia tak pernah. Nah, pembacaan puisinya ini terlalu cepat ya, sehingga kurang sekali penghayatan. Kemudian suara latarnya itu terlalu nyaring. Selain itu ya, suara di video itu masih tidak seimbang. Jadi di awal itu nyaring sekali, berbeda pada saat membaca puisi, sehingga kita mau menikmati ini harus membesarkan lagi volumenya gitu. Jadi seharusnya sih diatur dulu untuk audio di dalam
karyanya ini. Kemudian banyak visual yang tidak menggambarkan puisi yang disampaikan.